Hal yang sering kali kita jumpai pada saat hari raya yang ini akan saya dahulukan karena biar tidak lupa. Karena pembahasan-pembahasan yang lain sudah tercatat rapi di sini. Iya, iya. Satu contoh begini. Di saat hari raya, momen lebaran itu kita kan sering melihat ada orang itu yang saling bermaaf-maafan. Iya. Nah, bermaaf-maafan ini kan mungkin timbul tanda tanya. Ini sebenarnya berdasar apa enggak? Datang ke tetangga gitu guys ya. Datang ke tetangga terus minta maaf satu Iya. sama lain. Ini sebenarnya berdasar apa enggak? Boleh apa enggak begitu? Apakah ini juga pernah dicontohkan Rasulullah? Yang pasti kalau ditanya seperti itu, Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Iya. Tapi apakah kemudian otomatis ini hal yang dilarang? Belum tentu. Tergantung dulu, tergantung apakah ini bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis atau tidak. Kalau bertentangan, ya otomatis itu dilarang juga. Kalau tidak ya siapa yang mau bisa melarang? Dan sebenarnya kenapa kok harus ada maaf-maafan pada saat hari raya? Ini saya kira berangkat dari sebuah hadis sahih tentang keutamaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan tujuan iman dan mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang terdahulu. Nah, di sini para ulama juga menjelaskan bahwasanya dosa yang diampuni itu adalah dosa yang berhubungan dengan Allah. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia tidak bisa diampuni dengan hanya berpuasa. Makanya agar kita itu benar-benar lengkap pada saat berpuasa, dosa kita baik yang berhubungan dengan Allah ataupun yang berhubungan dengan sesama manusia sama-sama lengkap diampuni oleh Allah. Makanya ada muncul istilah, kalau kita sebutnya mungkin tradisi ya, tradisi minta maaf. Ini sangat bagus sekali Iya, iya. dan tidak perlu untuk dipunahkan. Justru saya kira sangat perlu untuk dilestarikan karena memang agar benar-benar lengkap. Ya, agar benar-benar lengkap. Kalau misalkan kita tidak saling memaafkan ya nanti berarti kan dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia bisa jadi masih belum diampuni oleh Iya, Allah. benar-benar. Iya. Jadi menjadi aneh sekali ketika ada sebagian kelompok yang melarang, oh itu bid'ah, itu haram. Haramnya dari mana? Orang minta maaf. Bener apa enggak? Bagus kan ya Ustaz ya? Kan, ya, Bagus. Dilarang di dalam Al-Qur'an apa tidak orang minta maaf? Tidak dilarang. Hadis juga tidak pernah melarang orang minta maaf, justru bagus. Ini juga berdasar dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardihi aw syai'in falyatakhallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang mempunyai kedoliman, artinya pernah berbuat dolim kepada orang lain, baik itu berhubungan dengan harga diri orang lain maupun yang lainnya, misalnya pernah menyakiti, pernah membuli atau pernah dia itu menghina misalkan, kata Rasulullah apa? Maka hendaknya dia minta halal. Minta halal sebelum datangnya hari itu di mana sudah tidak ada kesempatan, artinya hari kiamat di hadapan Allah. Makanya faliyatahallalhu ini, dari hadis ini muncul istilah halal bihalal, atau sebagian orang lebih akrab dengan istilah istihlal juga, beda istilah saja tapi sebenarnya maksudnya sama saja. Tujuannya sama. Ya, minta halal artinya minta maaf. Ya karena waktu itu kita sudah tidak mungkin, masa kita mungkin minta maaf di hadapan Allah, minta maaf kepada yang bersangkutan, itu sudah alamnya yang berbeda. Iya. Nah, kata Rasulullah, sebelum waktu itu kita sudah tidak bisa minta maaf dan tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Artinya rupiah kita sudah tidak bisa kita manfaatkan saat itu. Misal kita harus bayar orang 1 miliar agar dimaafkan, uang kita di mana kan tidak ada. Iya, iya. Pakai dolar kita di mana? Kan di situ sudah kita tidak bawa apa-apa kecuali bawa amal kita masing-masing kan gitu. In kana lahu amalun sholeh ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Dan ketika dia punya amal soleh, maka nanti ketika dia punya kedoliman kepada orang lain, maka pahala amal soleh tersebut akan diambil sesuai dengan kedolimannya dia sendiri. Misal dia pernah berbuat dolim misalkan 10 kali, maka pahala amal soleh 10 kali itu juga akan diambil sesuai dengan kadar kedolimannya kepada orang lain tanpa disadari. Lalu bagaimana jika dia tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya amal soleh sama sekali? Wa illam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahumil alaihi. Maka
keburukan orang yang pernah kita dolimi itu akan ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Nah ini kan begitu sangat berbahaya sekali. Makanya sebelum terlambat lebih baik kita minta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara lisan maupun secara tulisan ataupun dengan cara yang berbeda. Dan itu momen yang sangat bagus sekali saya kira. Dan kenapa juga harus ada saling berkunjung kepada sanak keluarga, sanak famili. Loh, orang berkunjung kok dilarang, ini kan jadi aneh juga kan Ustaz ya? Karena sebagian kelompok juga melarang. Ini kok kenapa harus ada berkunjung-kunjung itu? Harus ke keluarga sana, keluarga sana. Ini kan momen setahun sekali. Apa pernah dicontohkan Rasulullah? Sekarang saya tanya, silaturahim itu bagus apa enggak, Ustaz? Iya, bagus. Bagus ya? Iya. Manfaatnya ada enggak? Pasti banyak. Banyak. Nah, dari situ kan akan terjawab sudah. Ini hal yang bagus, silaturahim tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan juga tidak dilarang oleh hadis. Saya jadi mikir kadang-kadang Ustaz. Kalaupun seandainya tidak ada tradisi mudik, tidak ada tradisi sungkem, tidak ada tradisi saling berkunjung kepada keluarga setahun sekali itu, mungkin anak ini kadang sudah lupa sama orang tua. Iya, benar. Tapi yang sudah berjalan di Indonesia itu seakan-akan sudah menjadi kewajiban. Kewajiban dalam tanda kutip ya, mewajibkan diri kita sendiri untuk berkunjung kepada orang tua. Kalaupun seandainya tidak ada istilah mudik, istilah berkumpul dengan keluarga, kapan lagi ya? Kapan lagi? Iya. Mungkin adanya saat hari-hari besar, punya acara-acara besar, acara pernikahan atau apa. Selain itu, mungkin susah. Jadi tidak bisa ditinggalkan tradisi ini guys ya? Iya, tidak bisa. Dilarangnya karena faktor apa gitu loh. Kalau misalkan ada yang protes misalnya karena bermaaf-maafan itu ada yang lawan jenis yang tidak ada hubungan mahram, itu hal yang berbeda itu. Iya. Pembahasan yang berbeda. Itu sudah jelas kita juga tidak setuju kalau misalkan ada lawan jenis yang tidak mahram kemudian salaman. Ya pasti kita juga tidak setuju kalau seperti itu karena tidak sesuai dengan aturan syariat, otomatis tidak boleh kan bersalaman dengan lawan jenis, kecuali lawan jenisnya itu istrinya ada masalah atau anaknya, bapak sama anak perempuannya, atau mertua sama menantunya, tidak masalah. Tidak harus pakai salam. Iya, tidak masalah begitu. Jadi ini hal yang sering kali ditanyakan pada saat datang momen-momen Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri.